Iya, apa kabar Bapak Ibu? Oke, luar biasa ya. Ini satu kesempatan yang mantap ya. Kehormatan buat saya bisa ada di depan Bapak Ibu semua ya. Nama saya Philip Triatna, kira-kira ada yang tahu arti dari nama Philip, teman-teman? Terus terang terus, puji Tuhan ya. Jadi saya nggak boleh lemes ya dalam kehidupan ya. Nah ternyata saudara, saya lihat di Google arti nama saya yang pertama itu tangguh ya. Ada yang namanya Philip di sini? Nggak ada, cuma saya doang. Oke, Philip itu tangguh saudara ya. Jadi nama itu doa ya. Jadi kalau saya sedang menghadapi masalah atau tantangan ya, saya ngaca saudara. Saya ngingetin, ingat nama kamu itu tangguh. Kamu nggak boleh nyerah. Nah itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, pencinta kuda. Nah itu arti dari nama Philip. Ya. Nah saya menikah dengan istri saya, ya, namanya Julie Tane. Dia seorang kartunis, jagoan gambar, dan paling jago menggambar apa menurut saudara? Kuda. Ya jadi nggak ada yang kebetulan ya dalam hidup. Ya sama begitu juga ya. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang di tempat ini bukan suatu kebetulan ya. Kapan-kapan saya pengen dengar sharing dari Bapak Ibu ya, cerita-cerita ya perjalanan iman Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, Saudara udah siap menerima firman? Ya. Tuhan punya mimpi buat masing-masing kita. Dan mimpinya saudara lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Mimpi Tuhan lebih besar daripada mimpi orang tua saudara buat masing-masing saudara. Amin. Ya, coba kita lihat di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ya, ini ayat yang udah nggak asing ya buat teman-teman ya. Sebagian dari teman-teman pasti sudah hafal. Nah, firman Tuhan mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Wow. Ini mimpi Tuhan buat masing-masing kita saudara. Ini rencana Tuhan buat masing-masing kita. Ini kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita minimal jadi berkat buat kota kita. Ya, di kota kita ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada teman-teman di mana kita mungkin melakukan usaha, bisnis dan sebagainya. Nah Tuhan memanggil kita saudara jadi berkat minimal buat kota kita. Amin. Nah kalau kita setia saudara, kita akan jadi berkat buat kota-kota yang lain. Buat provinsi ya di mana kita tinggal, buat provinsi-provinsi yang lain. Ya, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Ya, bahkan kalau kita baca di Kisah Rasul 1 ayat ke-8 sampai ujung bumi. Wow. Ya, ini kerinduan hati Tuhan. Ya. Nah, kabar baik saudara. Ya, kabar baik kalau Tuhan punya mimpi, Tuhan punya cita-cita buat masing-masing kita, Tuhan punya kerinduan buat masing-masing kita, Tuhan punya planning buat masing-masing kita. Tidak hanya sekedar punya mimpi, tapi Tuhan memperlengkapi. Amin. Ya, makanya dibilang ada Roh Kudus ya yang memandu hidup kita, yang bisa membuat hidup kita jadi berkat. Ya, buat kota-kota, buat provinsi, bahkan kalau kita setia, kita punya respon yang benar dalam kehidupan, ya, keputusan-keputusan yang kita ambil akurat seperti yang Tuhan mau, ya, gak ada yang mustahil, ya. Setiap Bapak Ibu mungkin suatu hari bisa jadi berkat bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan memandu hidup kita, Dia memperlengkapi kita, ya, Dia kirim Roh Kudusnya, ya, buat memenuhi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, coba kita lihat di Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 ya. Ini luar biasa, firman Tuhan mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan apa? Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ya, jadi saudara, ada pekerjaan baik di dalam masing-masing kita. Ya. Bahasa aslinya tuh ergon agathos. Wah, ya. Ada potensi unik, ya. Ada talenta yang Tuhan taruh di dalam masing-masing kita, saudara. Nah, kalau kita setia, kita latihan, kita mengasah diri, Bapak Ibu, teman-teman.
sampai kita menjadi mahir, akhirnya saudara, ya, kita akan menjadi solusi dimanapun kita berada. Ya, jangan sampai apa yang menjadi mimpi Tuhan nggak kejadian dalam hidup kita. Ya, karena itu kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam ergon agathos kita. Ya, jadi saya percaya setiap saudara Tuhan kasih keunikan, Tuhan pasti potensi yang luar biasa. Ya, ada satu kalimat yang sangat memberkati saya, kalimatnya kayak gini teman-teman. Kematian satu benih adalah kematian potensi satu hutan belantara. Ya, kalau saya makan satu buah apel, ada yang tahu saudara kira-kira dalam satu buah apel ada berapa bijinya? Ya, lupa ya, main makan aja ya, nggak pernah ngitung gitu ya. Nah minimal ya lebih dari satu. Ya, nah satu biji apel itu punya potensi jadi satu pohon apel. Setuju? Ya. Satu pohon apel punya potensi jadi satu kebun apel. Ya, nah dalam satu kebun apel ya tergantung berapa luas, ada berapa pohon ya. Ya mungkin buahnya udah gak kehitung. Ya ada puluhan pohon, mungkin ada ratusan pohon. Ya. Nah satu kebun apel punya potensi jadi satu hutan apel. Ya, jadi jangan main-main dengan satu potensi, saudara. Ya, jangan main-main dengan satu benih. Ya, nah saya percaya kita semua yang ada di sini lebih dari potensi apel. Amin. Ya, Tuhan punya rencana yang besar. Ya, bahkan kalau saya renungkan, saudara, waktu kita belum bisa ngapa-ngapain, waktu kita kecil, pertama kali kita belajar jalan, saudara, Tuhan itu udah kasih potensi kekuatan loh. Ya, waktu kita umur 1 tahun, kita belajar jalan, ya, berapa kali kita terjatuh saudara? Berulang-ulang. Ya, mungkin sebagian dari kita pernah benjol, ya, waktu proses belajar jalan. Ya, ada yang berdarah, ya. Tapi yang menarik, setiap kali kita terjatuh, kita nggak pernah nyerah, betul nggak? Kita selalu bangkit loh, sampai akhirnya kita bisa jalan. Ya. Jadi ini pengalaman kita semua yang ada di sini saudara. Waktu kita kecil berkali-kali kita terjatuh tapi kita selalu bangkit sampai akhirnya kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, padahal dulu kita belum bisa baca, belum sekolah saudara. Belum ikut pertemuan yang keren-keren yang memotivasi kita. Tapi setiap kali kita terjatuh kita selalu bangkit. Ya. Nah hari-hari ini banyak dari kita udah baca firman, ikut pertemuan yang keren, buku-buku rohani mungkin kita udah baca. Tapi kita gak hidupi, ya. Akhirnya kita kalah semangat dibandingkan waktu kita umur 1 tahun. Ya. Dari kejadian ini saudara, ini mengajarkan sama kita. Ya, bahwa Tuhan itu sebetulnya udah menaruh potensi yang luar biasa di dalam kita. Karena dia punya mimpi yang besar. Ya, saya percaya kalau kita percaya sama janji Tuhan dalam perjalanan iman kita, kita akan berbuah di segala musim kehidupan. Ya, nah makanya saya katakan di beberapa kesempatan, kalau kita menghidupi Tuhan itu yang namanya perjalanan iman. Ya, kita mau dalam seluruh perjalanan hidup kita ada jejak-jejak iman. Orang-orang bisa melihat ada Tuhan betul-betul nyata dalam hidup kita. Ya, jangan sampai buat orang-orang yang gak kenal Tuhan itu tuh gak masuk akal. Gak masuk akal ya, dia udah setahun ikut Tuhan, udah 5 tahun, udah 10 tahun. Tapi ketika mengalami masalah, kalah juga dibandingkan orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Ya, jangan sampai seperti itu saudara. Ya, izinkan dunia melihat, ya, ketika saudara mengalami masalah, tantangan bahkan yang berat, saudara tetap bisa berbuah. Ya, saudara tetap bisa memuliakan Tuhan. Orang-orang melihat saudara tetap antusias melakukan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Bahkan di masa-masa yang paling berat sekalipun. Ya. Nah, jadi saudara, yang ketiga yang menarik, ya, Tuhan memperlengkapi kita bukan hanya dia kirim Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan memberikan potensi yang luar biasa di dalam kita. Yang ketiga, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, itu janji yang luar biasa. Ya, Tuhan Immanuel, Tuhan akan selalu menyertai jalan-jalan kita.
Ya. Nah, saya punya harapan ya setiap kita semua yang ada di sini, ya kalau suatu hari jejak-jejak imannya dibukukan, ya, orang-orang ketika baca mereka akan terinspirasi. Iman mereka akan dibangkitkan. Ya. Kalau perjalanan iman saudara mungkin suatu hari dibuat videonya, dibikin filmnya, orang-orang ketika nonton akan dibangkitkan imannya. Amin. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya perjalanan iman Yusuf. Ya. Nah, saya punya harapan nanti setiap saudara ya bukan hanya terinspirasi sama hidup Yusuf, tapi saudara bisa punya jejak-jejak ya sama seperti yang Yusuf lalui. Nah, saudara, Tuhan memberikan mimpi ya kepada Yusuf. Ya, garis besarnya Tuhan mau pakai hidup Yusuf jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya. Nah, saya percaya saudara, ya, Tuhannya Yusuf itu Tuhannya kita. Ya, Tuhan gak pernah pilih kasih. Ya, kalau Tuhan pakai Yusuf, Tuhan pakai Daud, Tuhan pakai Musa, Tuhan mau pakai hidup saudara juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat jejak-jejak hidup Yusuf. Ya. Ada satu kalimat yang sangat luar biasa dibilang begini. Orang yang berhasil adalah orang yang sanggup menghubungkan setiap titik-titik hidupnya jadi pembelajaran. Orang yang berhasil adalah orang yang sanggup menghubungkan apa? Setiap titik-titik hidupnya jadi pembelajaran. Kalau kita lihat hidup kita setitik demi setitik, pasti kita frustasi saudara. Tapi kalau kita lihat, kita sambungkan, oh ternyata itu cara Tuhan untuk kita semakin dekat kepada mimpi Tuhan. Ya, nah sekarang kita lihat Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan, ya, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Lalu dia cerita kepada orang tuanya, dia cerita kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi saudara? Dibenci. Wow. Ya. Yusuf pikir ketika dia sharing ya, apa yang dia alami, mimpi-mimpi dia akan disupport. Ya. Dia akan dapat dorongan semangat. Ya. Tapi yang terjadi saudara-saudaranya gak suka. Bahkan membenci Yusuf. Berulang-ulang saudara. Akhirnya di mimpi yang kedua dia cerita makin lagi saudara-saudaranya membenci Yusuf. Ya, itu titik yang pertama saudara. Ya. Saya punya harapan ya di setiap kelompok kecil atau kompak ya di tempat ini. Kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai pendorong semangat buat saudara-saudaranya. Amin. Ya. Saya di beberapa kesempatan saya bilang kita itu harus menjadi sahabat 3 masa. Iya. Buat saudara-saudara seiman kita. Yang pertama, waktu saudara-saudara kita mengalami peningkatan hidup, kita happy banget, kita gembira. Kalau perlu kita merayakan keberhasilan saudara-saudara kita. Tunjukin, ya, ekspresikan saudara, kebanggaan saudara buat saudara-saudara seiman yang mengalami peningkatan hidup. Ya. Karena kata John C. Maxwell, ada orang ya, ketika saudaranya susah, dia bantu. Ketika saudaranya mengalami kebencian, orang yang sama gak suka. Aneh ya. Saudaranya lagi susah, dia senang bantu. Tapi waktu dia mengalami peningkatan, gak senang. Tersaingi. Ya, mulai cemburu. Mulai marah saudara. Nah saya percaya saudara-saudara yang di tempat ini bukan orang demikian. Amin. Ya, yang pertama, ya, kalau saudara-saudara kita mengalami kemajuan, tunjukkan ya, kebahagiaan saudara. Yang kedua, di masa yang kedua, ketika mereka mengalami kesulitan, kita orang yang paling pertama menolong dia. Ya, kita doain, kita kasih dorongan semangat. Yang ketiga, saudara, waktu mereka mengalami kehidupan yang biasa-biasa aja. Waktu mereka tidak mengalami peningkatan hidup, kita tetap respect sama mereka. Mau saudara? Kita tetap respect sama mereka, kita tetap percaya hanya masalah waktu hidupnya akan dipulihkan. Ya, saya berdoa ya supaya di Kompak bisa mengalami hal yang seperti ini. Ya, kita menjadi sahabat 3 masa. Ya, buat saudara-saudara seiman kita, buat keluarga kita. Amin. Ya. Nah, itu titik yang tidak mudah saudara buat kehidupan Yusuf. Ya. Dia malah dibenci sama saudara-saudaranya. Tapi enggak hanya sampai dibenci.
Saudara-saudaranya awalnya berencana untuk membunuh Yusuf. Wow. Ya, saya di sini percaya nggak ada, ya, bukan pengalaman saudara, ya. Keluarganya mau membunuh Anda, kan nggak ada. Harapannya nggak kayak gitu ya. Tapi Yusuf alami, saudara. Yusuf mengalami, ya, awalnya mau dibunuh, tapi nggak jadi gara-gara Ruben. Ruben kayaknya nggak benar deh, ya. Jangan bunuh saudara kita. Ya, akhirnya dia dibuang ke sumur, saudara. Ya. Itu titik berikutnya. Titik yang tidak mudah, dibuang ke sumur sama orang-orang yang dia sayang. Ya, sama orang-orang yang Yusuf sayang, ya, saudara-saudaranya. Ya, dia dibenci, dia dibuang ke sumur. Lalu titik berikutnya apa? Dia dijual. Wow. Dijual, ya, menjadi seorang budak. Budak itu nggak punya hak, saudara. Kalau seseorang memiliki budak, budak itu milik dia 100%. Ya, mau dia minta kerja 24 jam, dia harus lakukan. Ya, bahkan nyawanya milik dari tuannya. Wow. Nah, Yusuf di titik yang tidak mudah, dia mengalami apa? Jadi budak. Ya, tapi yang luar biasa, dia jadi berkat di rumah seorang pembesar, ya, yang namanya Potifar. Ya, Potifar kepala pengawal raja. Ya. Nah, firman Tuhan bilang apa saja yang Yusuf lakukan berhasil. Dia disukai, dia disenangi, saudara. Sehingga akhirnya dia dapat kepercayaan untuk menjadi pengelola, ya, di rumah Potifar. Ya. Ini orang punya kualitas yang luar biasa. Kalau dia punya kepahitan, nggak mungkin apa saja yang dilakukan berhasil. Ya, bahkan di Alkitab dibilang Yusuf itu manis, ya, manis orangnya. Wow, ya, jadi dia punya karakter yang luar biasa. Padahal baru dijual, padahal baru mau dibunuh, padahal sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi responnya dia dalam kehidupan itu luar biasa. Ya, nah, singkat cerita, ya, istri Potifar, ya, saudara pasti sudah sering mendengar, ya, menggoda dia berulang-ulang, ya, tapi Yusuf berhasil, ya, lari, ya, dia punya kualitas moral yang luar biasa. Saya yakin dia punya hubungan yang karib sama Tuhan, ya, tapi akhirnya dia mengalami titik berikutnya, dia difitnah, saudara, ya, dia difitnah. Lalu masuk ke penjara. Ya. Jadi kalau kita lihat dari mimpi sampai masuk ke penjara, kalau pakai kacamata manusia, saudara, makin jauh nggak dari impian Tuhan? Makin jauh. Ya. Tapi kalau pakai kacamata iman, sebetulnya dia sedang mendekat kepada mimpi Tuhan. Dia sedang mendekat kepada cita-citanya Tuhan. Dia sedang mendekat kepada rencananya Tuhan yang luar biasa dalam hidup Yusuf. Nah, di penjara, ya, dia jadi berkat juga. Ya, dia disukai, ya, sama kepala penjara. Dia disukai, dia jadi berkat di dalam penjara. Ya, dia punya kualitas yang luar biasa, saudara. Di istana jadi berkat, di dalam penjara jadi berkat. Dia disukai. Ya. Sampai suatu hari ada juru minuman dan juru roti. Ya, juru minuman dan juru roti bermimpi. Mereka tidak berhasil menafsirkan mimpi keduanya. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Yusuf, oleh karena hikmat Tuhan, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi kedua orang yang dia ketemui, saudara. Yaitu juru minuman dan juru roti. Singkat cerita, juru minuman dikembalikan kepada posisi yang semula. Ya, jadi pembesar lagi, jadi juru minuman, jadi kepala juru minuman. Nah, juru roti dihukum, ya, sesuai apa yang ditafsirkan oleh Yusuf. Nah, Yusuf bilang sama juru minuman, jangan lupakan aku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia diingat atau dilupakan? Dia dilupain. Berapa lama? 2 tahun. Lama loh, dilupakan 2 tahun di dalam penjara. Ya, bukan dilupakan di rumah yang enak kita tinggali, bukan, di dalam penjara. Dia dilupakan, saudara. Ya. Ada yang pernah dilupakan oleh saudara-saudaranya? Oleh keluarganya? Ya. Pasti ini pengalaman kita semua, ya. Kita pernah mengalami dilupakan. Tapi saya percaya Yusuf tetap percaya sama janji Tuhan.
Hidup Yusuf ditopang oleh janji Tuhan. Ya, mau nggak saudara setiap kita ditopang oleh janji Tuhan? Ya, hanya masalah waktu. Apa yang menjadi mimpi Tuhan jadi kenyataan. Lalu Firaun bermimpi, gak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Ya, juru minuman teringat kepada Yusuf. Singkat cerita, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari Firaun dan dia menjadi penguasa setelah Firaun. Menjadi orang yang sangat berpengaruh. Orang nomor 2 di Mesir, saudara. Bahkan di Alkitab bilang Yusuf bahkan menjadi seperti bapak buat Firaun. Wow. Ya, usia 17 tahun dia dapat mimpi, usia 30 tahun dia bertemu dengan Firaun. Ada berapa tahun? 13 tahun. Ada proses yang tidak mudah. Ya. Gak mudah, gak gampang. Ya. Pasti mungkin secara manusia ada kalanya ingin nyerah ya. Tapi kita lihat di firman Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Yusuf adalah keputusan-keputusan yang luar biasa. Sehingga dia akhirnya menggapai apa yang menjadi mimpi Tuhan. Ya. Pernah ada satu orang sharing kepada saya, Yusuf berhasil mengatasi 6 area konflik manusia. Wow. Yang pertama keselamatan, ya, nyawanya terancam. Yang kedua tujuan hidup, dia udah ketemu tujuan hidup, ya Tuhan kasih mimpi sama dia. Yang ketiga area konflik manusia apa? Gambar diri, jadi budak. Tapi tetap berbuah, tetap jadi berkat. Ya, di istana jadi berkat, di dalam penjara jadi berkat. Ya. Lalu apa area konflik yang berikutnya? Persahabatan. Ya, bahkan dia sebetulnya punya alasan untuk pahit sama saudara-saudaranya kan? Dia punya alasan untuk pahit kepada juru minuman yang melupakan dia kan? Itu salah satu area konflik yang Yusuf menangkan, saudara. Area persahabatan. Wah, bahkan ketika hidupnya sudah pulih, dia menjadi pembesar yang luar biasa, ya, dia malah mengangkat saudara-saudaranya. Ya. Yang terakhir, ya, dia menang atas apa ya? Area konflik kesucian moral. Ya. Dia menjaga hidup dia. Ya. Mau difitnah, ya, dia jaga. Ya. Lebih baik difitnah ya, daripada dia jatuh, ya, ngambil keputusan yang salah. Ya. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya. Jadi berapa banyak ya setiap saudara ingin hidup menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah sekarang coba kita lihat jejak hidup. Wow. Okay. Ini beberapa karya yang kami buat, saudara. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau cerita. Ada titik-titik yang tidak mudah yang saya lalui. Yang pertama, ya, saya anak ke-8 dari 11, saya lahir dalam kemiskinan. Ya, tahu dari mana, saudara? Setiap ulang tahun, saya tuh nggak pernah dirayain. Saya nggak pernah dapet yang namanya kue ulang tahun. Ya, sampai saya remaja. Yang kedua, saya nggak pernah dapet yang namanya mainan diberikan sama orang tua saya. Saya nggak pernah punya pengalaman itu. Karena untuk makan aja susah. Ya. Tapi saudara, di masa-masa sulit itu kreativitas malah tergali. Saya lihat kardus jadi mobil-mobilan. Ya. Saya ambil mangkok, saya taruh beberapa meter di depan saya. Saya ambil kertas, saya bikin bola-bola dari kertas. Saya bisa main, ya. Saya lempar bola kertas, masukin ke dalam mangkok. Ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar saya jadi mainan. Barang bekas yang ada di sekitar saya jadi mainan. Saya ambil botol, taruh di depan saya ambil pensil, saya berusaha memasukkan pensil itu ke dalam botol. Ya. Jadi masa-masa sulit yang saya alami ternyata menggali kreativitas. Ya. Oh ternyata itu cikal bakal. Ya. Supaya melalui tools edukasi game yang kita bikin bisa jadi berkat buat orang-orang. Ya, jadi saudara, setiap kendala, setiap masalah, ya, itu bisa menjadi bahan baku ya, untuk keberhasilan hidup saudara. Amin. Ya, nah itu titik hidup saya yang pertama. Yang kedua, saya usia 13 tahun bertobat, hampir setiap hari saya bersaksi saudara, menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, tadi pagi saya cerita,
Itu saya ketemu saudara saya, ketemu orang tua saya, ketemu siapapun, saya cerita tentang 4 hukum rohani. Saya bilang, semua orang berdosa. Itu yang pertama. Ya, saya bilang ada 2 macam manusia. Ya. Yang pertama orang berdosa yang baik, yang kedua orang berdosa yang jahat. Tapi sama-sama orang berdosa. Ya, upah dosa maut, itu hukum yang kedua. Ya. Jadi saya cerita kepada teman-teman saya. Ya, mau orang baik, mau orang jahat, kita semua orang berdosa. Ya, upah dosa maut. Nah kita perlu ya, jembatan. Ya. Ada Tuhan yang mengasihi kita, yang berkorban buat kita, dan yang keempat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saya sharing kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada orang tua saya saudara. Nah itu yang ternyata bikin kita selalu semangat. Ya. Orang yang terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan akan selalu antusias. Semangatnya gak akan memudar. Ya. Karena ternyata akar dari kata kesaksian itu artinya kembali. Ya. Jadi kalau kita pengen gimana ya supaya semangat mula-mula saya kembali, gimana ya supaya saya tetap semangat, tetaplah bersaksi. Tetaplah menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu yang akan membuat kita selalu kembali. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita lemas, kita gak punya semangat dalam melayani Tuhan, jangan-jangan mungkin sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun kita tidak menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, saudara, ya. Jadi, tapi yang luar biasa, 3 tahun kemudian. Ini udah 3 tahun bersaksi ya saudara. 3 tahun kemudian, saya waktu itu usia 16 tahun. Ya, dari 3 tahun terima Yesus, 16 tahun. Saya lulus SMP. Tapi gak bisa sekolah lanjut ke SMA. Ya, karena orang tua saya gak punya uang. Ya, bayangin, dari 11 adik kakak cuma saya yang lulusan SMP. Anehnya adik-adik saya ada yang biayain sampai kuliah. Ya, salah satunya lulus di Universitas Parahyangan. Ada yang di setiap sekolah tinggi ilmu ekonomi Bandung. Kakak saya minimal SMA. Philip Triatna lulusan SMP. 3 tahun hampir bersaksi setiap hari. Baca firman Tuhan udah 3 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Apa kata dunia? Tapi waktu saya baca firman Tuhan, Yusuf mengalami masa yang sukar, Daud mengalami masa yang sukar, Musa mengalami masa yang sukar, tapi mereka ditopang oleh firman Tuhan, mereka mencintai firman Tuhan. Hanya masalah waktu, mereka hidup menjadi seperti mimpi Tuhan. Titik yang tidak mudah, kritis nih, tapi kita tetap percaya sama kebenaran firman Tuhan. Boleh putus sekolah, ya, boleh gagal di sekolah formal, tapi kita bisa sukses di sekolah kehidupan. Ya. Untung masa depan saya tidak ditulis di atas kertas, tapi di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Mungkin masa depan saudara di mata orang suram, ya. Tapi kalau saudara berikan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, masa depan saudara cerah. Masa depan kita cerah, harapan kita gak akan pernah hilang. Ya, berapa banyak ya, dari saudara yang ingin tetap antusias dalam mengikuti Tuhan. Ya, tetaplah mengikuti mimpi Tuhan, tetaplah mengikuti harapan Tuhan. Ternyata saudara, kata harapan ya, dalam bahasa aslinya di Perjanjian Lama itu tikwa. Ya, itu diumpamakan tali, tambang. Artinya apa? Tersambung dengan tujuan Tuhan. Ya. Jadi orang yang punya harapan apa? Orang yang selalu tersambung dengan tujuan Tuhan. Orang yang selalu tersambung dengan mimpi Tuhan. Ya. Itu orang-orang yang berjalan dalam harapan. Ya. Lahir baru, hampir tiap hari bersaksi, titik berikutnya putus sekolah. Coba jadi atlet, karena dari kecil saya punya bakat badminton, sempat juara sekabupaten Cianjur. Wah, ya, saya pikir bisa nih jadi juara nasional atau juara dunia badminton. Ya, tapi nggak ada saya di TV ya. Saudara nggak pernah lihat saya di televisi ya. Artinya gagal juga. Padahal udah sampai masuk ke Jaya Raya, ya. Jadi ikut seleksi masuk ke Jaya Raya, satu klub sama Susi, sama Mia Audina, sama Tony Gunawan, satu klub. Tapi karir mereka melejit, Philip Triatna nggak tahu kemana gitu ya. Ya.
Nah di titik kritis itu saudara, mau tetap percaya gak sama janji Tuhan? Kira-kira apa kata dunia? Kayaknya kesannya apa yang kamu lakukan gagal. Untung firman Tuhan membangun saya, untung orang-orang terdekat saya, untung komunitas kecil yang Tuhan kirim itu membantu saya. Yang menjaga ya, iman saya tetap kuat saudara. Ya, jadi setiap kita harus berterima kasih ya. Tuhan kirim orang-orang yang mengasihi kita. Ya. Tuhan kirim kompak, Tuhan kirim komunitas kecil ya untuk membangun iman kita. Amin. Ya. Usia 20 tahun, titik berikutnya, saya melayani anak-anak narkoba. Ya, jadi tahun 95 sampai 2001, yaitu 6 tahun, saya tinggal bareng dengan anak-anak kecanduan narkoba yang ingin sembuh tapi gak punya biaya. Ya. Jadi saya waktu itu udah dari Bandung ke Jakarta, ya, mau jadi atlet gagal, pindah ke Sukabumi. Ya, kontrak satu rumah, ya, dari 1 orang, 2 orang yang kecanduan narkoba sampai 30 orang. Jadi tinggal bareng bersama-sama dengan mereka. Wah itu saya belajar yang namanya hati yang tulus di situ. Ya, itu saya belajar yang namanya sabar di situ. Itu saya belajar yang namanya murni hati itu di situ saudara. Ada yang ngasih televisi dijual sama salah satu dari mereka. Ada yang ngasih gitar buat saat teduh bareng, hilang juga saudara. Mau mandi karena waktu itu masih pakai air tanah, pakai sanyo, digergaji, hilang. rice cooker, ada yang ngasih, ya buat bikin nasi kan bareng-bareng makannya, hilang juga saudara-saudara. Ya. Itu saya diuji di situ. Ya. Belajar menjadi kakak, menjadi orang tua buat mereka. Setengahnya meninggal, tapi beruntung hampir semuanya sudah terima Yesus. Ya. Ya. Ya, jadi sebagian besar dari mereka kasih dorongan semangat sama saya. Mereka sudah ketemu Tuhan, ya. Diuji di situ. Nah, waktu saya pelayanan narkoba itu mulai banyak yang mission trip ke tempat saya di Sukabumi, ya. Mayoritas dari Abalaf. Ya, jadi mayoritas dari Abalaf, ya komunitas pelajar, mahasiswa, ya. Wah, keluarga itu banyak. Ya, salah satunya dari The Atbit, dulu namanya Hosanna Ministry. Ya, nah salah satu leader dari The Atbit menjadi istri saya. Itu yang namanya Julietanya. Jadi usia 13 tahun saya terima Tuhan, usia 26, 13 tahun kemudian ketemu sama Juli. Yusuf umur 17, dapat mimpi dari Tuhan, 13 tahun kemudian umur 30 ketemu Firaun. Ya, jadi ini ya cerita yang baru ya. Waktu saya ketemu dengan Juli, wow. Kami lihat lagi firman Tuhan, apa kira-kira mimpi-mimpi Tuhan ya. Kita bisa mengerjakan apa? Akhirnya kita berdoa, kita punya apa nih? Dia jago gambar, dia jago ngelukis, saya suka main. Ya, akhirnya kita bikin edukasi game. Udah 40 macam alat edukasi game yang kita bikin. Ya. Dari produk untuk pendidikan anak. Ya. Kami berdua, saudara, menikah hampir 20 tahun. Nggak punya anak kandung, nggak kecewa. Ya, kami percaya rencana Tuhan luar biasa. Ya. Sekarang malah Tuhan izinkan bikin banyak produk untuk pendidikan anak. Kami dipanggil sama salah satu deputi kementerian, wakil menteri kementerian anak. Ya, dia bilang kalian gak punya anak kandung, tapi kalian punya kesempatan untuk mendidik anak-anak Indonesia. Jadi gak punya anak bukan berarti kita gak bisa menginspirasi anak. Ya, di situ kami melihat Tuhan. Karena kalau pakai kekuatan kami nggak bisa, nggak punya anak. Dari dulu sulit dekat sama anak kecil. Katanya om dan tante yang tegas. Ya, cenderung dihindari anak-anak, anak temen, anak kakak. Tapi hari-hari ini kami punya banyak tools edukasi game. Mereka nempel sama kami. Ya, kalau ketemu Philip Juli, bawanya pengen main. Ya, karena kami punya banyak alat edukasi permainan.
Lalu kami punya kesempatan bikin game namanya Economic Leadership. Kami diminta Bank Indonesia untuk training bupati dan wali kota di Indonesia. Salah satu yang bikin lulusan SMP. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Ya. Kami diminta Wahid Foundation, ya keluarga Gus Dur, kita bikin board game, belajar Bhinneka Tunggal Ika, belajar Pancasila. Namanya menarik, Negeri Kompak. Wah, menarik ya, ya. Negeri Kompak, ya. Wow, kolaborasi yang menarik. Nanti kita bikin tentang kompak. Ya. Jadi apa yang menjadi mimpi Tuhan satu persatu jadi kenyataan. Jadi kalau hari-hari ini saya dan istri saya melihat jawaban-jawaban dari Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu betul-betul karena Tuhan. Karena kami gak bisa bermegah, gak punya anak, pendidikan, bikin produk pendidikan SMP. Apa kata dunia gitu kan? Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Saya punya salah satu kesempatan diundang mentraining 15 direktur Bank Indonesia. Semuanya doktor, S3. Yang jadi trainer lulusan SMP. Apa yang gak mungkin bisa jadi mungkin kalau kita berjalan dengan Tuhan. Kita lihat ini salah satu alat-alat yang kita bikin. Kita pernah diundang Kementerian Perlindungan Anak bikin acara Hari Anak Nasional. Itu bersama Presiden Jokowi di Pekanbaru. Ya, kita bikin salah satu alat, kita bikin board game-nya, terus bikin dengan raksasa supaya Pak Jokowi bisa bermain dengan anak-anak di sana, di acara tersebut. Ya. Itu ada Mbak Yeni juga, itu salah satu board game yang kita bikin, Negeri Kompak. Ya. Ada itu Pak Andi Noya, itu lagi pegang board game namanya board game La Liga. Jadi kolaborasi Uni Papua dengan Liga Spanyol. Jadi belajar nilai-nilai positif dengan cara bermain melalui sepak bola. Itu saya dan istri saya yang membuat board game-nya. Mulai jadi berkat bukan hanya untuk Indonesia, tapi buat bangsa-bangsa. Jadi kalau Tuhan ngomong, Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah berdusta. Hanya masalah waktu itu jadi kenyataan. Ini boneka 4-in-1 yang kami ciptakan, udah tiga variasi ya. Jadi satu boneka ini bisa jadi 4 bentuk. Biasa kan kalau boneka lucu cuma satu bentuk. Ini satu boneka bisa jadi 4. Bisa jadi gajah, bisa jadi tapir, bisa jadi monyet dan sebagainya. Ya. Jadi kupingnya sama hidungnya bisa diganti, digonta-ganti. Ya. Nah itu Ibu Iriana senang banget ya. Di beberapa kesempatan sering membawa boneka 4-in-1 ini. Ya, nah itu kami yang desain, kami yang itu ada gambarnya Juli itu di atas. Wah, udah mulai digambar sebelum jadi bonekanya. Ya, cara Tuhan yang luar biasa. Nah ini beberapa board game yang kita bikin, ada tentang service excellence kita bikin buat BCA, ada perjalanan sosro, ada buat beberapa kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Ini waktu bareng dengan acara dengan Pak Jokowi. Ini Pak Andi Noya, ya ini board game La Liga yang kami buat. Nah ini salah satu board game yang kita bikin yang tadi saya katakan, itu board game Economic Leadership ya untuk training banyak kepala daerah. Tapi sekarang hampir semua pemimpin Bank Indonesia belajar menggunakan board game Economic Leadership ini. Ya. Nah saudara, dari setiap titik-titik itu kita belajar. Yang pertama, secara cepat. Yang pertama, ternyata titik-titik hidup yang tidak mudah itu sedang tersambung mendekat kepada mimpi Tuhan. Ya, jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah, titik hidup yang tidak mudah, sabar, tenang. Ya, jangan ambil keputusan yang gegabah. Ya, kita perlu akurat, ya, respon kita perlu benar di titik-titik yang tidak mudah. Ya, naikkan rasa syukur dan tetap menabur kebenaran saudara. Ya. Yang kedua ternyata kita belajar tantangan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, ternyata
Tuhan pakai untuk menggali potensi yang terbaik yang ada pada kita. Ya, jadi hari-hari ini kita harus punya kacamata yang baru. Kalau saudara dan saya sedang mengalami masalah, ingat Tuhan lagi mau pakai krisis, tantangan yang kita hadapi supaya kita jadi orang-orang yang mengeluarkan potensi yang ada pada kita. Ya, sehingga kita bisa jadi solusi dimanapun kita berada. Ya, jadi yang pertama mendekatkan kita kepada mimpi Tuhan, tantangan-tantangan itu. Yang kedua menggali potensi yang ada pada kita. Itu cara Tuhan. Yang ketiga saudara, memperluas dampak hidup kita. Makanya saya suka di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Ya, pengertian aslinya, jagalah hatimu melebihi apapun juga karena di situ ada penentuan batas-batas dalam kehidupan. Ya, kalau kita jaga hati kita itu akan menentukan keluasan dampak hidup kita. Makanya kita perlu jaga. Ya, nah ternyata kata jaga di situ bicara tentang pengawal atau pengamat. Ya, kita harus jadi pengamat. Hati kita sendiri. Seringkali kita jadi pengamat kesalahan orang. Itu. Ya, kita paling jago melihat kekurangan orang. Padahal firman Tuhan bilang jaga hati. Yang disuruh bukan Tuhan loh. Kita jaga hati. Jadilah pengamat. Buat hati kita sendiri. Ya, jadilah satpam buat hati kita sendiri. Ada sesuatu yang berharga. Ya. Kalau satu gedung ada benda yang sangat berharga, pasti keamanannya berlapis-lapis. Betul gak? Nah hati kita tuh sangat berharga saudara. Harus berlapis-lapis, jangan tipis. Ya. Jangan sebentar-bentar emosian, gitu ya. Cemburuan, marah, kesel, pahit. Hati-hati saudara. Kita harus berlapis-lapis. Jaga hati kita. Nah hati bicara, ya 3 kan, pikiran, rasa, kemauan. Jadi kita harus mengamati, kita harus ahli mengamati ya pikiran kita. Ya, kenapa ya? Kalau orang muji saya seneng ya. Kok kalau dia kritik, kayak gak enak. Jadi kesel sama dia gitu. Nah kita jadi pengamat, kenapa ya? Kalau orang gak respect sama saya, kok saya terganggu ya? Kalau orang lain yang dipuji, kok saya gak enak ya? Nah jadi kita ngamati, pengamat hati kita sendiri. Ya. Cara berpikir kita, rasa kita, kemauan kita lihat, kita cek. Nah kalau kita menang saudara, ada kelimpahan, kehidupan dan kekuatan. Ya, karena bicara kehidupan itu bicara tentang kekuatan, bicara tentang kelimpahan. Ya. Ada kehidupan saudara. Ya. Indonesia menunggu cerita Anda saudara. Keluarga saudara menunggu cerita kebersamaan saudara dengan Tuhan. Kota saudara menunggu perjalanan iman saudara yang menginspirasi banyak orang. Ya, karena itulah mimpi Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ada satu lagu yang saudara pasti sudah sangat hafal, ini sangat memberkati kita. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu, yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit,
mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Naikkan doa saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, seumur hidup kami menyaksikan kebaikan-Mu, seumur hidup kami Tuhan. Oh, Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Betapa besar rencana-Mu Tuhan, betapa besar mimpi-Mu Tuhan. Oh, Bapak, kami mau hidup seperti mimpi-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami mau hidup seperti cita-cita-Mu buat masing-masing kami Tuhan. Kami mau hidup menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Melewati setiap tantangan, musim kehidupan yang tidak mudah. Kami mau tetap percaya Tuhan. Justru di masa-masa yang paling berat kami tetap berbuah. Di masa-masa yang paling sulit, dunia melihat kami selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami menunjukkan bahwa Engkau ada Tuhan. Kami menunjukkan rasa lapar dan haus akan Engkau. Dan orang-orang boleh menyaksikan Tuhan kebersamaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Bapak, ini kerinduan kami. Perjalanan iman kami memberkati banyak orang. Ada jejak-jejak iman yang orang-orang bisa lihat. Anak-anak kami bisa melihat ada Tuhan di setiap titik-titik hidup kami. Pasangan kami bisa melihat ada Tuhan di setiap titik-titik hidup yang kami lalui. Sahabat-sahabat kami bisa melihat ada Tuhan, ada kebersamaan dengan Tuhan
melalui hidup yang kami jalani ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami jadi berkat. Jadi berkat buat kota kami, buat kota-kota yang lain, buat desa-desa, buat Indonesia. Bahkan seperti kerinduan hati-Mu Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Siapapun kami Tuhan, seburuk apapun kami di masa yang lalu, masa depan kami tidak tercemar. Masa depan kami penuh dengan harapan. Karena kami tersambung dengan tujuan Tuhan. Kami tersambung dengan mimpi-mimpi Tuhan. Kami tersambung dengan hatinya Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang menjadi seperti isi hati-Mu ya Tuhan. Kami dipenuhi dengan kerinduan yang membara untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi solusi dimanapun kami berada. Semua yang ada di tempat ini Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang menjadi seperti kehendak-Mu. Menjadi seperti rancangan-Mu yang semula ya Tuhan. Ini waktunya Tuhan gereja-Mu dibangkitkan. Melewati masa-masa yang tidak mudah. Kami semakin berbuah. Kami semakin kuat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Semuanya Tuhan. Biar boleh menjadi sesuai kerinduan hati-Mu Tuhan. Kami menjadi rumah solusi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kata-kata kami hidup, kami semangat hidup kami. Memberkati kota kami, memberkati keluarga kami. Memberkati provinsi demi provinsi ya Tuhan. Memberkati Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktunya gereja-Mu dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, kembalikan kepada kami hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dipenuhi dengan kasih yang mula-mula. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami menjadi orang-orang-Mu yang lebih tajam lagi dari sebelumnya Tuhan. Lebih akurat lagi dalam ambil keputusan. Lebih presisi lagi dalam ambil keputusan. Melewati masa-masa yang paling berat kami malah semakin melekat dengan Engkau. Kami koramdeo, kami hidup di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami membawa kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Dan dunia melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada semua yang hadir. Biar kami boleh hidup jadi berkat seperti hati.